Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asifa di rumah, kembali lagi di acara favorit kita yaitu ISQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita, Abah Yacibrana. Abah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Puasanya masih lancar, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, insya Allah. Dan hari ini saya bersama Abah akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang zakat dalam konteks kepedulian sosial. Nah, Abah, hari ini kita akan bahas itu. Ini sangat menarik nih. Kalau biasanya kita sibuk dengan pertanyaan takaran zakat, terus menurut mazhab ini, mazhab itu. Nah, hari ini kita akan membawakan tema yang sedikit berbeda, yaitu adalah zakat dalam konteks kepedulian sosial. Nah, sebelum ke situ, sahabat Asifa di rumah, mungkin kita biar lebih tahu dulu arti yang mendalam tentang zakat itu sendiri. Nah, Abah, sebenarnya apa sih zakat itu? Zakat itu kan secara umum mengandung pengertian ya mensucikan ya. Mensucikan. Kalau zakat fitrah itu kan setiap jiwa wajib ya, mau berpunya, mau kurang, mau kekurangan atau mau kaya, mau miskin, bahkan bayi lahir pun udah di bulan Ramadan ini udah jatuh kena wajib. Itu upaya untuk mensucikan jiwa lewat zakat fitrah, mengeluarkan. Inilah uniknya Islam ya. Ada dimensi spiritualnya, padahal berupa apa hubungannya Bapak Uji, zakat fitrah yang mengeluarkan benda materi, tapi hubungannya dengan membersihkan jiwa. Ini kan Islam itu begitu sangat lengkap utuh, tidak ada yang dipisahkan dalam Islam. Maka ketika kita mengeluarkan zakat fitrah itu sama dengan kita mensucikan jiwa kita, agar jiwa kita suci dengan mengeluarkan. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan itu, maka jiwa kita masih ada dalam kekotoran, dan Allah Allah tidak akan menerima puasa kita. Bayangkan, puasa 30 hari akan tertolak kalau dia tidak mengeluarkan zakat fitrah. Gantung lah ya. Iya. Jadi hal yang ritual itu sangat bergantung kepada hal yang sosial. Dan satu hal, kok ini menjadi persoalan uang atau benda materi itu bisa menjadi dimensi spiritual ya, membersihkan jiwa orang itu. Ini yang maknanya sangat dalam. Jadi hal yang material ya membersihkan jiwa, hal yang material mengeluarkan uang, tapi dimensinya membersihkan jiwanya, kemudian bisa melegalkan, mengesahkan puasa yang dilakukan 30 hari itu. Ini kan Islam begitu sangat punya sisi dan dimensi yang selalu berkaitan dengan problem-problem kehidupan materi, jiwa, dan kehidupan sosial. Itu kan 3 variabel dari zakat fitrah. Dia membersihkan jiwa, kemudian secara ritual juga mengesahkan ibadah puasanya, kemudian dia secara ekonomi mengeluarkan, dan secara sosial ya itu kan untuk kepedulian. Jadi membersihkan jiwa itu juga berdampak pada membersihkan kehidupan sosial, agar jangan sampai kehidupan sosial itu ada yang timpang. Ada yang masih kekurangan, ataupun mengatasi lah. Jadi akhirnya membersihkan kehidupan agar bersih, tidak ada yang nangis gitu ya, tidak ada yang lebaran itu tidak bahagia. Maka cara membahagiakan semua orang ya adalah dengan mengeluarkan zakat fitrah, mensucikan kehidupan di samping mensucikan jiwa. Ya. Gitu. Nah, tapi ini menarik ya, Pak ya. Jadi ketika Allah perintahkan zakat, bahkan yang bayi baru lahir pun gitu kan diwajibkan untuk berzakat. Nah, ini bisa mungkin lebih jelaskan lebih mendalam lagi, Pak. Jadi tentang apa sih maksud Allah gitu kan memerintahkan manusia untuk berzakat. Terus mungkin kan ada maknanya gitu. Tentang kebersihan jiwa tadi. Jadi kebersihan jiwa tuh apa sih maknanya gitu kan? Yang lebih dalam lagi, Bah, mungkin bisa diperjelas. Oke, terima kasih Bapak Uji dan sahabat Asifa yang baik. Kita mungkin bisa memperdalam makna di mana hubungan zakat fitrah dengan membersihkan jiwa itu.
Jadi maka begini ya Pak, orang yang mengeluarkan zakat muzaki itu kan di zakat fitrah itu tidak dibatasi ya, itu semua harus mengeluarkan dan diwajibkan oleh Allah. Jadi korelasi keterkaitan antara mengeluarkan zakat fitrah materi, uang ataupun benda atau bahan pokok kaitan dengan membersihkan jiwa, Allah ingin mengikis sifat-sifat kikir, sifat-sifat di mana manusia merasa memiliki. Ini kan penyakit yang harus dibersihkan. Semua apapun yang ada di dunia ini, termasuk dirinya, termasuk apapun, ya kan itu milik Allah. Jadi ketika merasa memiliki kan orang enggan. Jadi zakat fitrah itu mengingatkan kita bahwa keluarkan karena itu bukan milikmu. Jadi paling tidak membersihkan jiwa itu agar jiwa sifat kikir terutama ya, sifat kikir yang seringkali kita menahan memberi, itu oleh zakat fitrah memang sengaja dibersihkan agar jiwa-jiwanya bersih, tulus, mengeluarkan itu. Mengapa coba diwajibkan Pak Boji? Sesuatu yang diwajibkan itu berat. Betul. Enggak, sesuatu yang diwajibkan itu berat. Mengapa Allah mewajibkan? Pasti berat. Maka kikir sengaja Allah dihantam oleh zakat fitrah agar dia keluar, agar dia mengeluarkan sifat kikir sebetulnya. Hingga jiwanya menjadi bersih dari sifat-sifat itu, bahwa itu adalah bukan milikmu, itu hak orang lain, harus dikeluarkan. Nah, latihan itulah apa? Zakat, infak, sedekah itulah cara Allah untuk membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat kikir. Karena kalau sifat kikir itulah yang akan menghambat kehidupan ini tumbuhnya akan terhambat. Kenapa kehidupan ini tumbuh? Kalau orang peduli dan berbagi. Kalau orang berhenti peduli dan berbagi, kehidupan tidak bakalan tumbuh. Maka agar kehidupan ini bertumbuh baik, Allah memerintahkan zakat, infak, dan sedekah agar sifat kikirnya hilang, dan itulah makna di mana hubungan antara zakat kita dengan kebersihan jiwa. Jadi membersihkan jiwa agar terbebas dari sifat-sifat kikir. Iya, luar biasa jawabannya. Jadi saya pernah dengar begini nih. Jadi ketika rukun Islam, sebenarnya rukun Islam itu kan orang menganggapnya supaya kita mengaku sebagai seorang yang berislam. Iya, identitas ya. Dengan mengabdi kepada Allah, menegakkan syariat yang 5 itu. Tapi kalau kita maknai lagi lebih dalam, sama tuh seperti tadi zakat. Jadi setiap ibadah di rukun Islam yang kita lakukan, itu semata-mata untuk cara Allah membimbing kita sebenarnya. Kayak misalkan sholat, inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga langsung Allah membimbing melalui sholat. Terus zakat biar kita nggak pelit, biar kita nggak kikir. Nah, Allah tuh membimbing itu melalui ibadah-ibadah syariat yang seperti itu. Nah, tapi kadang kita nggak sadar tuh, gitu. Kita nggak sadar bahwa sebenarnya yang Allah perintahkan itu cara Allah membimbing kita gitu, cara Allah membimbing hambanya supaya jadi hambanya yang benar-benar baik gitu, benar-benar yang soleh gitu. Nah, Bah, gimana nih? Misalkan kita supaya sadar gitu dengan akan ibadah-ibadah itu bahwa sebenarnya itu untuk diri kita sendiri. Mungkin Abah punya ini nggak, Bah? Cara gitu. Oke, Pak Boji, begini. Pernah saya katakan pula di forum podcast ini tahun yang lalu bahwa para mufassir itu ketika membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengungkap maknanya, para mufassir mengatakannya begini, ayat Quran itu perbandingannya 1 berbanding 100. 1 ayat-ayat ritual, 100 ayat-ayat sosial. Nah, sekarang kalau kita kaji aja dimensi ritual itu kan bukan hanya persoalan batiniah dan spiritualitas, tapi berdampak pada dimensi sosial. Coba kita lihat sholat. Udah pasti ya, mirajul mu'min itu kan lewat sholat ya. Mirajnya orang mu'min itu lewat sholat. Dan itu kan cara Allah mendidik hambanya untuk dekat dengannya. Itulah dimensi spiritual. Dimensi spiritual. Dan kalau kita lihat aja sholat, ada nggak dimensi sosialnya? Bahkan sholat itu punya dimensi saintifik gitu loh. Kayak beginilah, orang harus bangun masjid. Orang harus masjid. Ilmu apa yang dibutuhkan untuk bangun masjid? Kan gitu.
ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu apa kan gitu. Untuk arsitek itu kan matematika, pasti hitungan. Nah, itu kan maka dalam Islam sebetulnya ibadah yang ritual itu punya dampak salah satunya ke dimensi ilmu pengetahuan. Walaupun kan umat Islam lemah di sini gitu loh. Lemah di sini. Maaf ini, kan nggak ada tuh di kitab kuning bagaimana cara membangun masjid ya. Nggak ada rumusnya, adanya rumusnya di kimia, di fisika, di matematika, itu cara ngitung-ngitungnya. Tapi kenapa itu sering kali dimanai sebagai ilmu umum? Seolah-olah bukan ilmu agama. Nah, betul itu. Padahal masjid dibangun membutuhkan ilmu itu, kan jadi ironi dan ironinya umat Islam gitu ya. Ini yang satu ya, dimensi ritual berdimensi ilmu pengetahuan. Dimensi sosial sholat coba lihat, berjamaah, bertemu tiap Jumat, konferensi umat Islam di setiap wilayah gitu loh. Harusnya dimaknai lebih dalam, lebih luas pada aspek-aspek sosial seperti itu, bukan hanya ritual. Bertemunya berbagai orang di satu tempat setiap Jumat gitu. Betul, nggak saling kenal. Nggak saling kenal sebagai Idul Fitri dan sebagainya. Oh, Idul Fitri di lapangan ya, lebih bagus, lebih afdalnya. Inilah makna di mana bahwa ibadah ritual itu bukan, coba apalagi ibadah haji Bapak Uji. Ibadah haji dimensi sosialnya kayak apa? Uang harus berapa? Harus bikin pesawat. Bikin pesawat. Maaf, bikin pesawat kan ilmu apa yang digunakan untuk bikin pesawat? Ya, teknologi ya, matematika dominan di situ, fisika dominan di situ. Kan berdimensi, Islam itu berdimensi ilmu pengetahuan. Jadi kenapa? Jadi ironinya, lucunya umat Islam itu ilmu-ilmu begini dianggap ilmu bukan ilmu Islam, bukan ilmu agama, ini ilmu umum. Dan disangkanya orang nggak menguntungkan gitu. Iya, kan jadi aneh ya. Ilmu dianggap ilmu bukan ilmu Islam tapi dipakai untuk kepentingan ibadahnya. Jadi dipilih ini mah ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Padahal berkaitan dimensi. Ya kalau begitu bahayanya Pak Boji. Sumber ilmu itu kan dari Allah. Berarti ilmu matematika sumbernya dari siapa? Dari Allah juga. Dari Allah. Kalau bukan dari Allah berarti ada kekuasaan lain. Betul. Bahaya. Berarti ada Tuhan lain yang membuat ilmu itu. Nah, ini bahaya. Maka itu dimensi ya. Ibadah haji ya. Ibadah puasa dimensi sosialnya. Takjil kalau bunga terbaru gitu loh. Dimensi sosial. Ada mudik di Indonesia. Nah itu kan dimensi sosialnya cukup. Apalagi ditambah zakat. Dimensi sosial, jadi sebetulnya ritual itu tidak berdiri sendiri. Dia punya dimensi spiritual, iya, untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah secara vertikal. Namun ketika menjadi makhluk sosial, itu dia juga membawa Allah dalam kehidupan sosial. Maksud membawa Allah itu, Allah tidak hanya dikunjungi lewat hal yang ritual, tapi Allah juga dikunjungi dalam kehidupan sosial. Dalam hadis Qudsi ini tentang Nabi Musa. Kata Allah kepada Nabi Musa, temui aku di orang-orang yang tertindas, temui aku di orang-orang yang sedang menangis, temui aku di orang-orang yang sedang kelaparan. Jadi Allah itu hadir bukan hanya di masjid, Allah itu hadir di orang-orang yang sedang menangis, yang sedang meratap, yang sedang putus asa, yang sedang kehilangan harapan. Di situ Allah hadir, dan kita harus kunjungi mereka. Karena cara melindungi Allah, kunjungi mereka, bukan hanya di masjid. Betul. Kayak dampak ritual itu, Pak. Jadi dia menjadi makhluk Allah yang hamba Allah yang soleh secara vertikal, secara ritual, juga dia menjadi hamba Allah yang soleh secara sosial. Jadi dua kesolehan individual vertikal itu, kesolehan sosial yang horizontal itu. Ini nggak bisa dipisahkan, dan ritual, kata Pak Pogi tadi, memang membimbing, mengarahkan kita untuk bukan hanya tegak menuju Allah, tapi juga horizontal bertemu dengan problem-problem sosial itu. Karena sholat sendiri berdimensi sosial, puasa berdimensi sosial, ya zakat fitrah kan akhirnya dimensi sosial, apalagi ibadah haji. Betul. Mungkin itu gambaran. Ya, kalau Ustadz bilang sih hablum minallah, hablum minannas. Itu dia. Jadi harus balance tuh di antara dua dan saling keterkaitan. Balik lagi Abah ke tentang zakat sebagai konteks kepedulian sosial. Kalau kita lihat mustahik ya, orang yang berhak menerima zakat itu kan ya lebih dominan kan orang-orang yang sedang kesulitan ya, orang-orang sedang kesulitan. Nah, tapi bisa nggak sih zakat itu mengatasi kemiskinan nih, Bah? Kalau misalkan negeri kita banyak orang-orang miskin, bisa nggak zakat itu mengatasi kemiskinan? Oke. Sederhana Pak Boji ya. Ada berapa jumlah umat Islam di Indonesia?
banyak kali sekian ribu zakat fitrah. Bisa nilai bisa triliun gitu. Makanya zakat mungkin nggak dibatasin usianya kali Pak ya. Iya, Betul kan. Sekian triliun bisa jadi ya. Bisa kan akan. Bisa ya, dari jumlah umat Islam ya sampai bayi itu dikali sekian zakat fitrah kalau diuangkan. Belum ditambah zakat mal antara agnia. Jika dihimpun ini memang kalau dipetakan begitu bisa kayaknya mengatasi. Apalagi kalau zakat mal dimobilisasi, desentralisasi misalkan ya, desentralisasi, dikelola dengan baik, sangat mungkin pendidikan bisa digarap, zakat mal ya misalkan dikembangkan, problem-problem sosial bisa diatasi, terutama bagaimana umat tidak terjerat rentenir misalkan. Betul. Bisa diatasi oleh lembaga-lembaga zakat itu. Ya idealnya sih memang zakat ini disentralisir dalam satu lembaga wadah, dan dari situlah diidentifikasi masalah umat seperti apa ya. Kalau zakat fitrah memang harus segera dikembalikan ya kepada yang berhak di waktu itu juga. Namun zakat-zakat lainnya, zakat mal sedekah infak itu kan kalau dikelola pastilah ya mungkin itu dapat kita manai. Bisa nggak kita zakat ini mengentaskan? Sangat lah. Bisa ya. Pasti. Mungkin dihitung aja. Ya. Balik lagi kitanya harus sadar dulu kali ya. Sadar. Apalagi ada infak, sedekah, zakat malnya, wah udahlah. Ya, tapi yang menarik begini sih, ketika kalau kita bersedekah, terus ketika uang sedekah kita tidak digunakan, otomatis kita kan kesel ya, marah. Ketika Allah perintahkan zakat, nah ketika zakat, misalnya zakat mal nih, tidak digunakan gitu, ya mungkin Allah juga bakal marah ya. Mungkin itu harus kita pikirin juga tuh. Kalau kita yang sedekah ke orang lain aja marah, uangnya nggak diapa-apain, apalagi Allah gitu, yang uang umat nggak diapa-apain gitu. Nah, oke Pak, kita udah ngobrol panjang lebar nih Pak. Oke, terakhir Pak, mungkin pesan buat sahabat Asyifa di rumah, biar semakin lebih peduli lagi tentang zakat. Terkhusus nggak cuma zakat fitrah sih, mudah-mudahan zakat mal, zakat harta, yang lainnya bisa lebih peduli lagi. Karena kan sudah jelas zakat itu kan distribusinya kan udah jelas gitu, ada mustahiknya gitu kan, dan yang berhak aja yang menerima gitu. Beda kalau sama pajak mah Bah gitu, bebas. Oke Bah, mungkin pesan-pesan buat sahabat Asyifa. Oke, sahabat Asyifa yang baik, sebagai sebuah pengalaman, kemarin hari malam minggu kalau nggak salah, saya ngumpulin keluarga saya, keponakan saya, menantu saya bilang ke mereka, ingat di pendapatan kalian ada hak fakir miskin, ada hak orang-orang yang membutuhkan. Ulama, Pak Fauji, menghitung dan menetapkan bahwa minimal 2,5% itu harus dikeluarkan. Jadi saya bilang ke keluarga saya, ke menantu, ke anak saya, pendapatan kalian berapa sebulan? Sebelum kalian gunakan, agar bersih, agar berkah, keluarkan dulu 2,5-nya. Keluarkan dulu 2,5%-nya, baru setelah itu gunakan uang itu, belanjakan uang itu. Jadi jangan sampai belum dikeluarkan sudah dibelanjakan, 2,5% belum dikeluarkan sudah dibelanjakan. Ini akan menjadi masalah nanti di keberkahan harta kalian. Jadi sahabat Asyifa yang baik, Allah menitipkan harta jadi begini Pak Fauji, hak orang miskin itu, hak orang fakir itu ada di orang-orang yang punya. Ada haknya itu ada di orang yang punya. Jadi sebetulnya kita bukan memberi ke mereka, itu hak mereka kok. Itu hak mereka. Jadi kalau kita nggak memberikan, justru kita mengambil hak mereka, mencuri. Jadi orang yang tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah, hakikatnya dia ada mencuri, karena 2,5% itu adalah hak mereka. Jadi kalau nggak dikeluarkan 2,5% itu sama dengan kita merebut, menahan hak mereka. Betul. Apa namanya kalau bukan mencuri? Ya jadi merampok. Ya, rampok. Jadi kalau ketika kita mengeluarkan, bukan memberi mereka kok, itu hak mereka. Kita berikan, itu hak mereka. Nah ini yang memberi sedekah, kalau kita berani melebihkan, baru itu namanya kita memberi ya sedekah. Tapi itu menjadi infak, menjadi kewajiban kita, dan kita semua itu hak mereka. Jadi kalau semua punya kesadaran seperti itu, beres masalah. Tidak ada ketimpangan lah, umat Islam bisa mengatasi masalah sosialnya.
Mungkin itu Ya, Pak Koji. sebenarnya Islam itu indah ya kalau dilaksanakan Indah, secara indah sempurna. Ya. sangat. Iya. Apapun masalahnya bisa selesai. Oke Abah, terima kasih udah hadir di SQ Podcast. Mudah-mudahan sering-seringlah ke sini ya. Amin. Sahabat Asifah di rumah, terima kasih buat semuanya telah menyimak video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita berdua bicarakan, obrolkan bermanfaat untuk kita semua. Terkhusus kita bisa lebih paham lagi tentang zakat itu dan apalagi dalam konteks kepedulian sosial. Mungkin itu saja video kali ini. Jangan tinggalkan episode yang lainnya. Tetap stay tune di ISQ Podcast, podcastnya Asifah Kolbu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.